Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. La haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya ikhwan, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita di penghujung surat At-Taubah. Berkata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, walamma wubbikhu ala takhallufi, tatkala mereka, yaitu orang-orang munafik di kalangan para sahabat, itu mereka itu dicela, diseneni kalau bahasa kita, alit takhallufi, alat takhallufi, karena tidak ikut perang Tabuk. Wa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Setelah peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngutus sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah dan mengutus satu pasukan perang. Adapun yang Tabuk itu namanya Ghazwah karena langsung dipimpin oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang Ghazawatur Rasul itu jarang, sedikit. Yang paling banyak adalah sariyah. Jadi kalau perang langsung memimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Badar, yani Uhud, Ahzab, Tabuk, yani dan ya Fathu Makkah. Itu aja yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya maka perang-perang itu rata-rata ini adalah syariah, pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan militer tertentu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ikut. Pasca perang Tabuk, yang mana jadi ayat demi ayat kecaman kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk itu bertubi-tubi dalam surat ini. Lalu setelah peristiwa itu, setelah selesai perang Tabuk, Rasulullah SAW mengutus syariah. Jadi para sahabat itu khawatir nanti kalau nggak ikut perang, mereka itu dicela lagi, mereka itu diseneni lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya nafaru jami'an, semuanya berangkat. Nafaru jami'an, semuanya berangkat. Fanazala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru ila al-ghazwi kaffah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru, tidaklah ya, tidak pantas bagi kaum mukminin untuk berangkat perang semuanya budal perang. Falaula fahalla nafara min kulli firqatin qabilah. Jadi min kulli firqatin ay qabilatin minhum ta'ifatun. Hendaknya yang berangkat per kabilah itu sekelompok aja, ay jama'atun, sekelompok aja. Wa makatsal baqun, yang lainnya tetap tinggal. Liyatafaqqahu ay al-makithun, agar orang-orang yang tetap tinggal di kota Madinah itu yatafaqqahu, mereka itu yang belajar, mempelajari agama. Fid dini, dalam masalah agama. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Waliyungziru, dan agar yang belajar tadi itu memberikan peringatan kepada kaum mereka idza raja'u ilaihim, apabila mereka sudah kembali dari perang, ay minal ghazwi, dari perang. Bi ta'limihim ma ta'allamuhu minal ahkam, dengan mengajari mereka yang tetap di kota Madinah, mengajari yang berangkat perang ma ta'allamuhu minal ahkam, apa yang mereka pelajari dari hukum-hukum agama. La'allahum yahdharun, yani la'allahum yahdharun, agar mereka itu mendapatkan peringatan. Agar mereka itu yahdharun, bisa menghindari atau mendapatkan peringatan iqaballah, terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, dengan bimtithali amrihi wa nahyi, dengan menjalankan perintahnya dan mengikuti larangannya, dalam arti meninggalkan larangannya. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, fa hadhihi makhsusatun bis saraya. Ayat ini itu khusus dengan saraya. Saraya itu bentuk jamak dari sariyah. Wallati qablaha, adapun ayat-ayat yang sebelumnya, binahyi an takhallufi wahidin, yani fima idza kharaja an-nabiyyu. Jadi larangan ada orang satu saja yang terlambat, yang tidak ikut, itu apabila Rasulullah SAW keluar ikut perang. Jadi kalau di sini barakallahu azanillahu wa iyyakum. Jadi ayat ini seakan-akan bertentangan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu siapapun yang tidak ikut berperang, tidak ikut perang Tabuk, itu dicela bisa-bisan, diseneni kalau bahasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dalam ayat ini semua orang berangkat, malah
ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan budal kabeh, ya boyo ana sing di Madinah ini belajar. Nanti kalau yang perang itu sudah pulang bisa diajari ilmu-ilmu agama selama mereka berangkat perang. Digabungkan antara ayat-ayat ini. Jadi penggabungan cara yang pertama yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, dan itu yang dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah, bahwa kalau Rasulullah langsung mimpin perang budal kabeh. Karena adapun kalau Rasulullah SAW tidak ikut perang di kota Madinah, maka hendaknya yang berangkat sebagian aja, yang sisanya masih ada di kota Madinah. Kenapa? Karena tatkala Rasulullah SAW itu masih ada di kota Madinah, kemungkinan kuat wahyu-wahyu itu akan turun. Kemungkinan kuat wahyu-wahyu itu akan turun selama keberangkatan pasukan perang. Dan wahyu-wahyu itu harus ada yang mengetahui. Jadi untuk mereka nanti memahaminya dan mengajarkan pada kaum mereka masing-masing. Sedangkan kalau Rasulullah SAW ikut berangkat, maka wahyu gak mungkin turun, gak akan ada ilmu baru di kota Madinah. Maka semuanya harus berangkat mengikuti keberangkatan jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa digabungkan dengan cara yang lain. Tatkala jihad itu adalah fardu ain, maka tidak boleh ada satupun yang terlambat. Tapi tatkala jihad itu adalah fardu kifayah, maka jadi boleh ada yang berangkat, boleh ada yang tertinggal. Jadi boleh jadi ada yang tertinggal. Ayat ini sebagaimana yang sudah maklum, ini adalah dijadikan dasar oleh para ulama kita. Jadi untuk agar setiap kaum itu wajib ada orang yang mempelajari ilmu agama. Karena belajar ilmu agama pada level-level yang tinggi, jadi untuk bisa berfatwa, untuk bisa berapa, itu per kampung, per daerah, per kawasan itu adalah fardu ain. Fardu kifayah. Harus ada orang yang mampu untuk berfatwa di setiap daerah. Kenapa? Jadi karena kalau tidak, maka itu akan banyak bermasalah dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Yang akan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang yang sekeliling kalian. Orang-orang kafir yang ada di sekeliling kalian. Ai al-aqrabu fal aqrab minhum. Yang terdekat, lalu yang terdekat dari kalangan mereka. Wal yajidu fikum ghillah ay syiddah. Dan hendaknya mereka orang-orang yang kafir yang di sekeliling kalian itu mendapati kalian itu sikap yang tegas, sikap yang kasar, tegas. Ay ughludu alaihim, bersikaplah tegas kepada mereka. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, bil auni wan nasr, ini dengan membantu dan menolong. Wa idza ma unzilat suratun minal Qur'an, apabila diturunkan satu surat Al-Qur'an, faminhum ay minal munafiqin, faminhum maka di antara mereka orang-orang munafik, may yaqulu, ada yang mengatakan li ashabihi, kepada teman-temannya istihzaan, untuk ngolok-ngolok, ayyukum zadatuhu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang tambah iman dengan ayat ini. Jadi karpe yang tambah untuk ngecek. Tasdiqan, siapa di antara kalian yang tambah percaya dengan ayat ini. Qala ta'ala, Allah menjawab, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadaduhum imanan, maka iman mereka bertambah, tasdiqihim biha, karena mereka mempercayai adanya ayat ini. Wa hum yastabshirun, dan mereka itu merasa bergembira, yafrahuna biha, mereka bergembira dengan adanya ayat ini. Tatkala ayat itu turun, orang-orang beriman itu tambah keimanannya. Tatkala ayat itu turun, orang-orang kafir, orang-orang munafik tambah kekufurannya. Karena yang satu menghadapinya dengan iman, difahami untuk diamalkan, dan itu adalah orang-orang yang beriman. Yang satu dihadapi dengan diolok-olok, diejek, dan itu nambah kekufuran mereka. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang hatinya itu berpenyakit, ai dha'fu i'tiqad. Penyakit di sini adalah penyakit kelemahan akidah, kelemahan keyakinan. Fazadaduhum rijsan ila rijsihim, maka ayat itu nambahi mereka tambah kotor, tambah najis. Mereka tulis najis, mereka tulis kotor, turunnya ayat malah nambahi kotornya mereka, nambahi dosanya mereka. Mananya kufran ila kufrihim, nambahi kufur setelah mereka sudah kufur. Kenapa? Ngolok-ngolok, ngecek, jadi menghina ayat Al-Quran, itu tindakan kekufuran. Mereka kuas kafir karena munafik, begitu. Setelah ayat turun malah diajak tambah kufur. Likufrihim biha, karena mereka itu mengkufuri ayat ini. Wa matu, dan tatkala mereka mati, wahum
kafirun. Mereka itu kafir. Awala yarawna bil ya'i ay al munafiqun. Awala yarawna, tidakkah mereka itu mengetahui dengan ya, yarau. Maksudnya adalah tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui. Wa bitta awala tarawna ay ayyuhal mu'minun. Kalau tarawna kita mengatakan tidakkah kalian wahai orang-orang yang beriman itu mengetahui. Jadi mengetahui. Kalau yaraun adalah orang-orang munafik. Kalau tarawun adalah orang-orang yang beriman. Annahum yuftanuna yubtaluna fi kulli amin. Tidakkah kalian wahai orang-orang yang beriman itu mengetahui, atau tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui, mereka itu setiap tahunnya diuji marratan sekali atau marratain atau 2 kali. Bil qahti wal amrad. Bil qaht dengan adanya musim paceklik, wal amrad dan wabah, penyakit. Tsumma la yatubun, kemudian mereka tidak jadi bertaubat. Jadi kemudian mereka tidak bertaubat. Min nifaqihim, dari kemunafikan mereka. Wala hum yadhakkarun, dan mereka tidak mau ingat. Yatta'idun, mereka tidak mau ingat. Fa idza ma unsilat suratun fiha dzikruhum, apabila turun satu surat yang itu ada yang menyebutkan tentang mereka orang-orang munafik itu. Contoh ya kawan, surat yang menceritakan khusus orang-orang munafik, surat Al-Munafiqun misalkan. Yani fiha dzikruhum wa qara'aha an-nabiyyu, lalu surat itu atau ayat itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadhara ba'dhum ila ba'dhin, sebagian mereka saling lihat pada sebagian yang lain. Yuriduna al-harab, mereka itu ingin pergi. Yaqulun, mereka mengatakan hal yarakum min ahadin. Yani hal yarakum min ahadin, apakah ada seorang yang melihat kalian? Idza qumtum, apabila kalian itu berdiri. Fa illam yarahum ahadun, apabila tidak ada satupun yang melihat mereka, qamu, mereka pun berangkat. Berangkat. Mereka pun berdiri. Wa illa sabatu, kalau ada yang lihat maka mereka tetap di situ. Tsumman sarafu ala kufrihim, kemudian mereka itu bubar, jadi tetap pada kufurannya. Sarafallahu qulubahum anil huda, Allah pun memalingkan hati mereka dari petunjuk. Bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka tidak memahami, tidak mengetahui al-haqqa, kebenaran. Li'adami tadabburihim, karena mereka tidak mau mentadabburinya. Sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi sifat-sifat orang-orang munafik, dibacakan ayat malah enggak mau beriman, malah ngece, jadi melecehkan. Jadi kalau dibacakan ayat tentang mereka, mereka kepinginnya meninggalkan tempat, sehingga mereka tetap dalam kondisi kufurannya. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Ay minkum, dari kalangan kalian sendiri. Minkum itu mungkin kita katakan dari bangsa Arab. Jadi dari kalangan bangsa Arab, sama-sama dari bangsa Arab. Jadi begitu, atau kita katakan sama-sama dari manusia. Jadi karena minkum, di antara kalian sama-sama dari manusia. Rasul ini bukan dari jin, Rasul ini bukan dari kalangan malaikat. Atau kita katakan minkum artinya adalah min anfusikum, artinya adalah sama-sama dari kalangan bangsa Arab, bukan dari orang ajam. Dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun syadidun alaihi, terasa berat bagi sang nabi ini. Ma'anittum, yani apa yang membuat kalian susah. Ay'anatukum, kesusahan kalian. Ay masyaqqatukum, kesusahan kalian. Waliqa'ukumul makruh, dan apabila kalian itu mendapati sesuatu yang enggak menyenangkan. Sifatnya Nabi dalam ayat ini itu azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu terasa tertekan, terasa berat, terasa beban gitu kalau ada yang susah, ada yang menyusahkan kaum muslimin, ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin, membuat susah kaum muslimin, itu Rasulullah terasa berat. Harisun alaikum, jadi sang Nabi ini semangat, jadi antahdadu, semangat supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Bil mu'minina ra'uf, sang Nabi ini mensikapi orang-orang beriman itu ra'uf. Ra'uf itu syadidur rahmah, sangat penyayang. Rahim yuridu lahumul khair. Rahim itu Rasulullah ini menginginkan kebaikan untuk mereka. Jadi Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala
Ini Rasulullah SAW, ya Rasulullah itu mengatakan kepada mereka orang-orang munafik, kalian itu lo nggak mau beriman itu lo napo? Lawong di antara kalian Allah utus seorang Rasul. Sifatnya Rasul ini pertama, apa yang membuat kalian susah itu Rasulullah itu terasa beban, berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada yang membuat susah, yani umatnya. Yang kedua, yani Rasul, yang sang Rasul ini sangat berusaha agar mereka mendapatkan petunjuk dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifatnya Nabi. Jadi wa in tawallau, dan kalau kita lihat ayat-ayat semacam ini, jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya itu dengan Rauf, Allah mensifati Rasulnya itu dengan Rahim. Jadi padahal dua sifat ini pun sering dipakai oleh Allah untuk mensifati dirinya. Jadi sering dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensifati dirinya, menunjukkan bahwa di antara sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu ada yang khusus bagi Allah kayak Allah. Terus yani Al-Mutakabbir, gitu ya, Dzul Jalali wal Ikram. Nama-nama itu Ar-Rahman. Jadi nama-nama itu nama yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nama-nama lain yang itu nama bisa disematkan kepada Allah, bisa disematkan kepada sesama, kepada makhluk, Rahim, Rauf, Halim, dan macam-macamnya. Itu yani bisa kita mensifati manusia dengan itu, dan itu juga merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nama-nama semacam itu kita menamai orang dengan nama kayak begitu, itu boleh-boleh aja. Orang itu boleh dinamai dengan Rahim sebagaimana boleh dinamai dengan Abdurrahim. Kalau dinamai dengan Abdurrahim karena memang Ar-Rahim itu salah satu nama Allah. Jadi kalau kemudian orang itu kita namai dengan Rahim tok gitu ya, itu pun boleh. Jadi karena Nabi SAW disifati oleh Allah dengan apa? Dengan Rahim. Beda dengan Ar-Rahman. Beda dengan Rahman, Allah, begitu ya. Allah itu nama khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya boleh menamai seorang itu dengan Abdullah, Abdurrahman, dan tidak boleh menamai orang itu cuma dengan Rahman tok, tanpa abad. Jadi tanpa abad atau sesuatu yang menunjukkan itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Tuhan? Karena Rahman itu Dzur-Rahmah al-Wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang yang maha luas tak terbatas. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala tok. Sedangkan Rahim, ini Rahim itu ditafsirkan oleh Suyuti rahimahullah, yuridu lahumul khair. Yani orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan itu siapapun bisa. Allah pun menginginkan kebaikan untuk manusia, makanya Allah itu Rahim. Yani orang tua menginginkan kebaikan untuk anaknya, maka orang tua juga Rahim. Sang Nabi menginginkan kebaikan untuk masyarakatnya, umatnya, maka Nabi itu juga Rahim. Yani begitu. Nah, fa in tawallau anil imani bika, apabila mereka orang-orang munafik itu berbalik enggak mau beriman kepadamu, faqul, maka katakanlah hasbi Allah, kafiyallah, yani Allah yang akan mencukupi aku. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Bihi wasiqtu la bi ghairihi, hanya kepadanya aku yani apa ya? Percaya diri, aku yakin. La bi ghairihi, tidak dengan yang lain. Wa huwa rabbul arsh, dan Dia adalah Tuhannya arsh, al-kursi, Tuhannya arsh, beliau terjemahkan dengan kursi. Dan ini salah satu pendapat tapi marjuh di kalangan para ulama. Jadi sebagian para ulama memang mengatakan kursi sama arsh itu satu. Arsh ya kursi, kursi ya arsh. Dan ini memang sebagian pendapat di kalangan para ulama, dan itu pendapat yang dipilih oleh Suyuti. Tapi pendapat yang lebih kondang di kalangan ahli ilm, yang lebih kuat di kalangan para ulama, kursi itu bukan arsh, arsh itu bukan kursi. Jadi arsh itu bukan kursi. Dan jadi yang menunjukkan jelas akan hal itu, ini adalah riwayat Abdullah bin Abbas tatkala beliau mengatakan al-kursiyyu mawdhi'u qadamair rahman. Kursi itu adalah ini tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan arsh. Dan itu bukan arsh. Yani Rabbu al-arsyil azim, yani Tuhan pemilik arsh yang sangat agung. Yani arsh yang sangat agung. Khassahu bidzikr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kursi secara khusus, li'annahu a'zamul makhluqat, karena kursi atau karena arsh itu adalah makhluk yang paling besar. Jadi makhluk yang paling besar, tidak ada makhluk sebesar ini arsh, karena arsh itu adalah penutup alam semesta. Jadi penutup atapnya alam ini semesta. Di atasnya surga,
Firdaus. Warawal Hakim, dan Imam Hakim meriwayatkan fil Mustadrak, dalam Mustadrak, an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan akhiru ayatin nazalat, akhir ayat yang turun adalah firman Allah, laqad ja'akum rasulun. Ini laqad ja'akum rasulun. Ini ayat ini sebelumnya tadi. Kita mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum selanjutnya. Jadi ila akhiri as-surah, sampai akhir dari surat yani At-Taubah ini. Jadi membicarakan ya ikhwan tentang ayat terakhir yang turun, itu bicara tentang 3 ayat. Itu bicara tentang 3 ayat. Satu, dikatakan ayat terakhir yang turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebagian riwayat ayat yang terakhir turun adalah dalam Al-Baqarah, Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Jadi wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Jadi takutlah kalian dengan suatu hari yang kalian itu akan dikembalikan kepada Allah. Dalam sebagian riwayat, jadi ayat yang terakhir turun adalah ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai akhir surat At-Taubah. Tapi kalau kita kompromikan antara semua jadi riwayat-riwayat ini, kita katakan ayat terakhir yang berkaitan dengan hukum syar'i itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Setelah itu tidak ada lagi tambahan hukum, karena syariat Islam telah sempurna. Syariat dalam arti hukum. Syariat dalam arti hukum agama telah sempurna dengan turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum. Jadi dengan turunnya jadi riwayat atau dengan turunnya ayat al-yawma jadi akmaltu lakum dinakum. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat wattaqu yawman itu turun setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi turun setelah juga ayat ini, turunnya itu setelah jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena 2 ayat ini tidak berkaitan dengan hukum. 2 ayat ini hanya berkaitan dengan, yang satu berkaitan dengan peringatan. Kalian tuh siap-siap masuk alam akhirat. Siap-siap untuk jadi takutlah kamu dengan kalian nanti akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya nabi itu ikuti, karena dia itu adalah sangat perhatian kepada orang-orang yang beriman. Jadi sangat senang agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam. Dan tiga-tiganya enggak ada yang bermasalah. Nah, wallahu a'lam. Tapi sampai situ akhir dari surat At-Taubah. Kita lanjutkan surat Yunus. Yunus adalah salah satu di antara Nabi Allah Subhanahu wa taala. Yunus ibnu Matta dari negeri Nawa. Jadi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke negeri Nawa. Dan dulu para nabi itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi untuk kaumnya masing-masing. Makkiyah, surat ini surat Makkiyah. Illa, kecuali beberapa ayat. Yaitu firman-Nya wa in kunta fi syakkin, apabila kamu itu ragu-ragu. Al-ayataini awis salas, ayat itu jadi 2 ayat atau 3 ayat setelah ayat itu itu adalah surat Madaniyah. Yang lainnya adalah surat Makkiyah. Au minhum may yu'min, atau juga termasuk ayat Madaniyah adalah wa minhum yani may yu'min. Wa ayatuha, dan ayatnya mi'ah wa tis'a aw 10 ayat, 109 atau 110. Jadi karena menghitung ayat pun berbeda antara sebagian ulama dengan ulama yang lainnya. Jadi ada ilmu khusus yang dipelajari untuk menghitung ayat, namanya addul ayat. Jadi ilmu menghitung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui apa maksud dari itu. Apa maksud dari kata-kata alif lam ra. Dan kalimat Suyuti ini sangat indah. Jadi Karena jangan difahami satu kesalahan yang fatal kalau kita mengatakan alif lam ra, tidak ada seorang pun yang tahu maknanya. Itu fatal banget. Itu bisa kufur itu. Kenapa bisa kufur? Karena menganggap Allah Subhanahu wa taala bicara tanpa faedah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an sebagai wahyu, sebagai petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Dan ayat-ayat semacam itu tuh banyak. Bahwasanya Al-Qur'an itu turun untuk sebagai petunjuk. Lah sesuatu yang sebagai petunjuk tiba-tiba dikatakan ada ayat yang gonok maknanya. Ada ayat yang tidak mempunyai makna, itu bisa kufur itu. Jadi itu bisa kufur. Alif lam ra itu pasti ada maknanya. Pasti ada faidahnya. Jadi pasti ada fungsinya. Hanya maknanya opo persise, lah itu yang orang itu nggak tahu. Pasti ada maknanya. Karpe itu mesti. Hanya apa maksud secara persis, apa maksud secara tepat, itu yang nggak tahu. Beda dengan kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, itu paten. Maknanya adalah menegaskan bahwasanya Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tatkala kita mengatakan misalkan alif lam ayat dzalikal kitabul la raiba fi, maknanya jelas, mensifati bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada ini keraguan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu jelas maknanya, menyebutkan Al-Qur'an adalah bulan pertama kali turun wahyu, Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan pertama kali turun Al-Qur'an. Lah, ada ayat-ayat yang semacam itu. Ayat-ayat semacam itu namanya ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang gamblang. Tapi ada ayat-ayat itu yang maknanya itu nggak jelas. Bukan berarti nggak punya makna loh. Maknanya itu nggak jelas. Maknanya nggak jelas. Biasanya tidak ada seorang pun yang tahu dengan persis maknanya apa, atau mereka berselisih tentang makna ayat tersebut. Jadi alif lam mim sad, alif lam ra dan yang lainnya itu adalah dipastikan punya makna. Tapi makna persisnya, tepatnya itu apa? Itu yang Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui maksudnya itu adalah apa. Maka jangan sampai ada yang mengatakan ya kawan, alif lam ra, tidak ada yang mengetahui apa itu, atau tidak ada ayat itu tidak ada maknanya. Kata-kata ayat ini, kata-kata ini enggak ada maknanya, itu bisa kufur. Jadi kenapa? Ya Anda katakan tadi, itu melecehkan kedudukan Allah, menurunkan ayat tanpa makna, rono fungsi ini. Makanya kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir yang besar, itu mesti dibahas panjang lebar. Untuk misalkan lihat Ibnu Katsir di awal Al-Baqarah. Di awal Al-Baqarah alif lam mim itu dibuskan oleh para ulama. Kata fulan begini, kata fulan begitu, kata fulan begitu. Jadi mereka menafsirkan ayat itu dengan berbagai macam tafsiran, dengan berbagai macam makna, apa yang dimaksudkan dengan ayat semacam ini. Tapi enggak ada yang pasti. Pada yang pasti itu maknanya. Jadi nggak ada yang pasti, jadi itu maknanya. Makanya Imam Suyuti mengatakan yang paling tahu tentang ayat ini adalah Allah. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Tilka ay hadhil ayat. Tilka itu maksudnya adalah ayat-ayat ini. Ayatul kitab, ayat-ayat Alkitab. Wal idha Al-Qur'an maksudnya. Yani wal idhafatu bimakna min, dan idhafah maksudnya ayatul kitab, mudhaf ilaih, bimakna min, ayatum minal kitab. Jadi ini adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Ini adalah sebagian ayat-ayat dari Al-Quran. Jadi min ayatul kitabil hakim. Hakim ay muhkam. Hakim ay muhkam, yang paten, yang bagus, yang mutqan, yang bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu dengan Al-Qur'an itu dengan kitab yang hakim. Jadi kitab yang muhkam, kitab yang maknanya jelas, yang paten gitu ya. Akana linnasi, apakah manusia ahli Makkah, penduduk Makkah. Istifham ingkar. Pertanyaan ini adalah untuk mengingkari. Wal jar wal majrur hal. Jar dan majrur yaitu linnas itu adalah hal. Min qaulihi, dari firman-Nya, ajaban bin nasbi, dibaca ajaban nasab. Khabar kana. Yani ajaban itu adalah nasab karena khabar kana. Akana. Wa birrafa bisa dibaca dengan marfu. Akana linnasi ajabun. Gitu. Wa wasmuha, dan kalau dibaca ajabun adalah isim kana. Alal ula, yani ala al ula, isim kana yang pertama tadi.
Mana lanjutannya? An auhayna. Jadi kalau kita baca ajaban, gitu ya. An auhayna, maka an auhayna itu menjadi isim kana. Tapi kalau kita baca ajabun, begitu, maka an auhayna menjadi khabar kana. Jadi menjadi khabar kana. Jadi kita mengatakan akana linnasi ajaban. An auhayna, an auhayna itu masdar muawwal fi mahalli rafa isim kana. Kalau kita bacanya akana linnasi ajabun an auhayna, maka berarti an auhayna itu masdar muawwal fi mahalli nasab khabar kana. Nah, itu bacaan riwayat. Ini riwayat yang ada. Apakah orang itu heran? An auhayna, kami wahyukan, ai ihauna, wahyunya kami wahyukan. Ila rajulin minhum, kepada seseorang di kalangan mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An mufassirah, an anzir khawif an-nas. Di mana Muhammad itu mendapatkan wahyu, berilah peringatan kepada manusia al-kafirina, yani orang-orang kafir, bil azabi, dengan adanya azab. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. An bi anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Jadi mereka kabar gembira karena mereka itu mempunyai qadama sidqin. Qadama sidqin itu salafus sidqin. Salafus sidqin itu apa ya? Mereka itu mempunyai sudah terdahulu iman, sudah terdahulu berjuang. Jadi inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dan ayat ini ya sebagai satu isyarat. Jadi apa ya? Yang babat alas awal itu memiliki kedudukan khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi ya orang-orang yang datang belakangan itu lebih punya kiprah. Tapi yang datang di awal, yang babat alas pertama, itu tetap mempunyai nilai khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting untuk kita pahami. Sampai pun dalam sejarah. Di akhir-akhir masa Islam ya kawan, di akhir-akhir masa Islam, para sahabat yang muncul ke permukaan, yang di kancah-kancah tertentu, itu malah sahabat yang masuk Islam belakangan. Di akhir-akhir masa Islam, akhir-akhir masa Islam, pada waktu jadi Khalid bin Walid sudah masuk Islam, terus siapa? Amr bin As sudah masuk Islam, itu langsung jadi panglima perang. Padahal orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam tetap jadi anggota, tetap jadi rakyat jelata. Meskipun mereka dari awal sampai akhir tetap dari rakyat jelata, tapi mereka itu punya satu sifat namanya qadama sidqin. Mempunyai qadama sidqin. Apa itu bahasa Indonesia qadama sidqin itu? Bahasa Indonesia bangun. Jadi dan itu ada ya, kawan, itu ada. Jadi sebuah yayasan, sebuah pesantren misalkan, sekarang Al-Furqan itu besar, gitu ya. Al-Furqan itu misalkan alhamdulillah sekarang itu besar. Lah, sekarang ini mungkin yang tampil ke permukaan, yang berkiprah itu malah orang-orang baru. Yang babat-babat alas biyen itu mpun di kabeh. Tapi yang babat-babat alas dian itu ya, kawan, itu mempunyai nilai lebih di mata Allah karena mereka memiliki qadama sidqin. Mereka itu memiliki menurut apa sih? Yes, enggak harus perintis, Pak. Ya pokoknya sing biyen ngono, sing sudah berjuang dari awal. Ya perintis oke lah enggak apa-apa. Jadi yang mau sudah berjuang dari awal gitu. Ya tatkala zaman itu saya jupuki banyu gentong ning logo. Ini tatkala zaman itu saya ngene, saya ngono. Ini zaman semacam itu tatkala itu semua sampai sekarang. Jadi kadang-kadang beliau-beliau itu masih di level itu. Jadi karena memang kafaah, kemampuan ilmiah yuk ditakdirkan oleh Allah pas-pasan, kafaah manajerial ditakdirkan oleh Allah pas-pasan, kemampuan ditakdirkan oleh Allah ya pas-pasan. Tapi akhirnya yang tampil adalah generasi muda yang ditakdirkan oleh Allah memiliki kemampuan. Tapi ingat, mereka itu tetap mendapatkan nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa taala karena ada satu sifat yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang belakangan. Namanya qadama sidqin. Jadi namanya qadama sidqin. Dan itu sudah merupakan kodrat ilahi. Dan itu ya kawan, merupakan kodrat ilahi. Makanya sering anak katakan dalam banyak majelis, bahwasanya masing-masing itu memahami kondisi diri. Yang mempunyai qadama sidqin,
Tirulah para sahabat yang memiliki Qadamah Siddiqin, kelas-kelas Khabbab bin al-Arat. Khabbab bin al-Arat itu kan yang datang kepada Rasulullah SAW pada waktu masih di Mekah. Orang miskin, tukang pandai besi. Ini orang miskin, ya tukang pandai besi. Kemudian dia ngomong, ya Rasulullah, ala tastansir lana. Pada waktu Rasulullah masih di kota Mekah, pada waktu dakwah masih pelik-pelik, masih nyanyi susah-susah. Ya Rasulullah, ya boyo jangan dungo terus sama Allah supaya kita itu mendapatkan pertolongan. Ini pada waktu Rasulullah itu sedang berlindung, sedang berteduh di dinding Ka'bah, biar enggak kena sinar matahari. Jadi Rasulullah SAW itu malah nesu sama siapa? Sama Khabbab. Dia menceritakan, Khabbab, dulu umat-umat sebelum kita itu ada orang-orang itu untuk memperjuangkan agama itu sampai ditangkap, kepalanya digeraji, sampai digeret sama kuda. Jadi digeret sama kuda, kaki yang satu ke kanan, yang satu ke kiri itu sampai terbelah. Jadi badannya tidak ada yang mengeluarkan mereka dari jalan Allah, tidak ada yang mengeluarkan mereka dari jalan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, wallahi wahai Khabbab, la yutimmannallahu hadzal amr. Allah pasti akan menjadikan urusan ini nanti sempurna. Sampai ada orang berangkat dari Ailah Palestina, budal ke Hadramaut, enggak takut siapapun. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan takut kalau binatang ini diterkam sama siapa? Sama serigala. Tapi kalian tuh kesusu. Walakinnakum tasta'jilun. Itu yang ngomong itu, yang sampai wadul itu saking enggak kuat itu Khabbab bin al-Arat. Khabbab itu meninggal dunia pas wafatnya Rasulullah SAW. Tapi enggak pernah ada dalam sejarah Khabbab itu tampil ke permukaan. Jadi saja awal masuk Islam sampai Rasulullah meninggal dunia, ya beliau itu apa? Bahasa kita ngono anggota, apa ya? Anggota. Padahal orang-orang yang tidak masuk dalam jajaran as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang tidak masuk dalam jajaran as-sabiqun al-awwalun, bahkan orang-orang yang masuk Islam pas waktu Mekah tiba-tiba melejit. Khalid bin Walid. Yang paling melejit kan Muawiyah. Baru masuk Islam, waktu Mekah tuh masuk Islam. Baru masuk Islam. Sebulan setelah masuk Islam langsung ditunjuk oleh Rasulullah jadi katabatul wahyi. Dan penulis wahyu itu ini apa ya? Makom tertinggi. Kenapa begitu wahyu turun, Rasulullah itu langsung manggil ini para katabatul wahyi, para penulis, ini penulis wahyu. Yo apapun ya alasannya ya, pokoknya yang penting kan Abu Sufyan itu yang minta sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anakku jenengan dadosaken yani penulis wahyu, kondel yang jaluk-jaluk. Ya ana to wong itu kendel jaluk, ana sing gak wani jaluk. Ya Abu Sufyan itu termasuk tipikal orang yang kendel. Jadi begitu masuk Islam, jadi bareng sama anaknya, masuk Islam pertama kali jaluk posisi tinggi lagi. Jadi ya jaluk dadi opo, jaluk sembako atau opo mending. Jadi jaluk anaknya itu supaya diletakkan di posisi tinggi. Ini posisi tinggi. Kata batul wahyu langsung melejit padahal baru masuk Islam. Jadi baru masuk ke dalam agama Islam. Lah, satunya harus dipahami ya akhwan. Sing generasi Qadamah Siddiqin itu ya pok sadari jenengan itu ya memang ditakdirkan oleh Allah. Gak diamanati oleh Allah ilmu, gak diamanati oleh Allah kemampuan manajerial, gak diamanati oleh Allah ini, gak diamanati oleh Allah itu. Dan biarkanlah generasi-generasi yang muda itu yang diamanati oleh Allah itu semua. Tapi pahami, yang generasi-generasi muda bahwasanya jenengan itu wis mburi. Jenengan itu datang di belakang. Jenengan itu datang di belakang-belakang gitu ya. Yang mana yang di belakangnya sekarang kada apa ya karek. Kok karek penak tetap susah ngono ya, tapi yo gak sesusah biyen. Yang gak sesusah biyen. Lah generasi-generasi yang dulu itu memiliki Qadamah Siddiqin. Dan Qadamah Siddiqin itu enggak bisa disaingi oleh apapun. Karena kalah setat. Kalah setat ya bener ya. Kalah setat. Jenengan itu berjuang sekuat apapun, tetap kalah setat. Ini kalah setat sama itu. Makanya Umar bin Khattab itu beliau itu gak respect sama orang-orang yang gak memiliki Qadamah Siddiqin. Dan beliau itu dengan orang-orang memiliki Qadamah Siddiqin itu perhatian banget, sampai nesu. Abu Sufyan itu sampai nesu. Ini sampai nesu. Abu Sufyan itu kan tokoh Quraisy, tokoh Quraisy. Begitu masuk Islam oleh Rasulullah SAW itu langsung diposisikan posisi tinggi. Ini posisi begitu beliau masuk Islam. Tapi begitu Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar memimpin 2 tahun. Jadi kemudian Umar bin Khattab memimpin. Beliau mengambil kebijakan yang berbalik dengan kebijakannya Abu Bakar. Jadi beliau itu yang diperhatikan awal itu orang-orang yang memiliki Qadamah Siddiqin, sampai pun dalam diskusi, sampai pun dalam rapat, sampai pun dalam pertemuan gitu. Jadi maklum di dalam kisahnya Umar bin Khattab kalau
kondangan bener. Undangan apa loh? Pertemuan kenegaraan gitu. Ini acara jam 9 gitu ya. Wis jam setengah 9 wis pada teko. Ngono ku kalau datang Abu Sufyan itu kan datang belakang depan ya, bagian depan. Ben Abu Sufyan, Suhail bin Amr, tokoh-tokoh Quraisy yang masih Islam di waktu Mekah. Kalau mereka datang di depan itu kemudian di belakangnya ono Bilal, ono Ammar, ono Suhaib, orang-orang miskin yang mempunyai kodama Sidokin. Itu datang Abu Sufyan, Suhail, mundur Pak, mundur, ambil mundur. Bilal bin maju. Bilal bin maju. Datang lagi orang gitu. Ini, Pak, sambil mundur Pak. Acara mulai, Abu Sufyan itu mujid. Muri pol paling belakang. Ini paling belakang. Abu Sufyan ku nafsu. Umar kurang ajar. Umar itu kurang ajar. Masa jadi kita ini, makanya beliau itu kan bagaimana juga tokoh. Ini bagaimana juga nyanyi tokoh. Jadi perasaan sebagai tokoh itu gak hilang. Jadi kita itu mosok. Jadi orang-orang miskin kayak begitu, penyakitnya menungso munculnya. Orang miskin kayak begitu ditaruh di depan, kita malah ditaruh di belakang. Suhail itu ngerem. Jadi, yo sampean ku pok syukur. Jadi Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu yang diplomasi, ini tokoh diplomasi Quraisy tatkala Hudaybiyah. Ya tatkala Hudaybiyah. Suhail itu gak iso melupakan bagaimana dia itu gegeran sama Rasulullah pada waktu Hudaybiyah. Yani, karena yang gegeran sama Rasulullah pada waktu Hudaybiyah itu kan Suhail bin Amr. Yani Suhail, Ibnu Amr. Ketika Rasulullah memerintahkan sama Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Yani Ali nulis Bismillahirrahmanirrahim. Sama Suhail, Ar-Rahman ku sapa? Aku gak kenal Ar-Rahman itu. Nah, Rasulullah mengangkat terus nulis piye? Tulis kayak biasanya kita tulis dahulu. Bismikallahumma. Ali hapus. Tulis Bismikallahumma. Manut Rasulullah. Lanjutkan. Hadza ma ahida ilaihi Muhammadun Rasulullah ila Suhail ibn Amr. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibn Amr. Suhail itu mengatakan, "Ya Muhammad, jadi kalau kami yakin kamu itu Rasulullah, gak mungkin kita itu memerangi kamu. Kita memerangi kamu itu karena kamu bagi kami bukan seorang Rasul." Lalu tulis. Yani ini perjanjian antara Muhammad ibn Abdullah dengan Suhail ibn Amr. Rasulullah mengatakan, "Ana Rasulullah wa in kadzabtumuni." Aku terus orang Rasul meskipun kalian dustakan. Ali hapus. Ini tunggu. Suhail itu gak pernah lupa kejadian. Dia itu gegeran sama Rasulullah itu. Yani gak pernah lupa. Ya, tapi piye ngono ya rasanya itu. Yani kejadian sama Rasulullah. Pada waktu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Suhail itu ngerem-ngerem Abu Sufyan. Sampai itu Pak syukur. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dakwah di awal-awal Islam, awal dakwah. Orang-orang itu loh Bilal, Suhaib itu mereka nerima dakwah, kita gak kalian menerima. Tatkala Rasulullah berjuang, mereka lu bela Rasulullah, kita malah merangi Rasulullah. Kita itu syukur gak mati di perang Badar. Oh, mati orang loro kabeh. Kita pada waktu di perang Badar itu mati orang loro kabeh. Alhamdulillah kita syukur gak mati di perang sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang itu masih hidup dan kita masih Islam. Ya salah dhewe kita yani gak gelem masuk Islam ket biyen. Salah dhewe kita itu gak gelem masuk Islam ket biyen. Selesai rapat Abu Suhail itu datang. Tua gitu, menghadap sama Khalifah Amirul Mukminin. Dengan cara apa kita akan mengejar ketertinggalan kami? Umar kan wong itu bagus. Ya beliau mengatakan, "Pergilah kamu ke ujung negeri Islam." Pergilah kamu ke ujung negeri Islam. Kejar kekuranganmu dengan menjadi murabitun. Murabitun itu yang menjaga di area perbatasan. Ya toy goyang Umar. Wong wis sepuh, wis tuwa, dia akan berangkat ke ujung negeri Islam untuk menjadi murabit. Dan murabit itu lebih susah dibandingkan berjihad. Kenapa? Jihad itu budal berperang, mati karuan mati, mulai karuan mulai. Murabit itu kan di sana ujung gitu. Ini semacam itu ya. Jadi hal-hal semacam itu dipahami. Kalau masing-masing orang itu memahami posisi, itu nyaman hidup itu. Jadi nyaman. Ini gitu. Jadi orang-orang yang diamanati oleh Allah kemampuan, kemudian dia datang belakangan, itu menghormati orang-orang yang memang mempunyai kota Sidqin. Sedangkan orang-orang yang memiliki kota Sidqin itu memahami bahwasanya aku yo bisa ini disian tapi orang iso apa. Ya aku kan disian tapi ora iso apa. Jadi ngerasa lah ngono. Ben wong sing iso-iso iku ngono, wong sing iso. Lah sakniki kayak zaman Rasulullah gegeran, loro kabeh
Ya mosok Khobab atau yang lainnya itu kemudian arep dadi panglima perang, bubar. Ini bubar enggak ngerti strategi perang dan macam-macamnya. Sehingga itu sangat difahami oleh beliau SAW. Dan lihat manajemennya Rasulullah SAW. Manajemennya beliau SAW. Tatkala beliau berurusan dengan kepemimpinan, beliau yang melihat adalah keahlian. Tapi tatkala berbicara tentang keutamaan, beliau tetap mengutamakan orang-orang yang memiliki qadama sidqin. Ini orang-orang yang memiliki qadama sidqin. Jadi hal-hal yang itu yang perhatikan ayat-ayat semacam ini ya. Jadi wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira orang-orang yang berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alasannya apa? Mana tadi? Yani anna lahum qadama sidqin. Yani anna lahum qadama sidqin. Mereka itu yang apa mau? Perintis tuh. Mau apa? Bos pokoke ngono lah mau. Jadi engko mendelok ning terjemahan mushaf. Mau apa terjemahannya? Kedudukan yang tinggi. Kok kedudukan yang tinggi tuh? Ya wis ra apa-apa lah. Yang kedudukan yang tinggi ra apa-apa. Tapi mana kota masih tinggi itu bukan kedudukan yang tinggi. Itulah tadi yang Anda katakan. Jadi kontribusi awal. Wis pokoknya skarpe lah. Inda rabbihim, di sisi mereka. Ai ajran hasana. Mereka memiliki pahala yang baik. Kenapa? Bima qaddamuhu minal a'mal. Yang dengan apa yang mereka lakukan dari dahulu, dari amal-amal kebaikan. Dari awal yang mereka lakukan dari dahulu. Faqala al-kafirun, maka orang-orang kafir itu mengatakan inna hadza. Sesungguhnya ini Al-Qur'an adalah Al-Qur'an al-mustamil ala dzalik, yang mengandung mencakup masalah itu, la sihrum mubin. Jadi itu adalah sihir yang nyata, bayyin. Wa fi qira'ah, dalam qira'ah yang lain, la sahirum mubin. Yani dan adalah tukang sihir yang nyata. Wal musyar ilaihi an-nabi, dan yang diinginkan adalah nabi, yani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari, min ayyamid dunya, dari hari-hari ini dunia, ai fi qadriha, seukuran hari-hari dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah, menciptakan langit dan bumi. Allah tegas mengatakan fi sittati ayyam. Para ulama kita hanya berselisih apa makna fi sittati ayyam. Sebagian antara mereka mengatakan sittatu ayyam ay sittatu ayyamud dunya, dan itu yang dipilih oleh Suyuti, 6 hari dunia. Sebagian antara mereka mengatakan fi sittati ayyam ay fi sittati ayyamil akhirah, 6 hari akhirat, berarti 6.000 tahun. Jadi proses penciptaan langit dan bumi itu kalau kita katakan dengan ayyamud dunya berarti 6 hari, benar-benar 6 hari, 6 kali 24 jam. Kalau kita katakan yang di bawahnya ayyam di sini adalah ayyamul akhirah, berarti proses menciptakan langit dan bumi sampai terjadi bumi, terjadi langit, itu adalah 6.000 tahun. Ini 6.000 tahun. Kenapa? Karena satu hari di sisi Allah adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat itu kayak yani 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sebagian ahli mengatakan fi sittati ayyam ay fi sittati muddah. 6 waktu. Jadi 6 waktu. Baik. Jadi Al-Imam Suyuti rahimahullah, jumhur ulama tafsir mengatakan bahwasanya sittati ayyam di sini adalah sittati ayyamid dunya. Yang bagaimana katakan oleh beliau. Yani fi sittati ayyam min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia. Ai fi qadriha, seukuran hari-hari dunia. Li'annahu lam yakun thamma syamsun wala qamar. Karena tatkala itu belum ada matahari, belum ada rembulan. Maksudnya apa ya? Beliau mengatakan ai fi qadriha, seukuran. Kenapa? Zaman itu belum ada siang, belum ada malam. Saat Allah menciptakan langit dan bumi itu belum ada siang, belum ada malam. Kenapa? Loh, matahari ini belum ono kok. Matahari belum ono, rembulan belum ono, begitu ya. Lain namanya satu hari itu kan dari terbit sampai terbit. Nah, zaman itu orang ono terbit. Ya, saat itu belum ada matahari terbit. Sehingga dikatakan 6 hari. 6 hari apa patokane? Makanya beliau mengatakan di sini fi qadriha, seukuran. Ya, seukuran itu. Walau syaa'a la khalaqahunna fi lamhah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menciptakan secara langsung sekejap. Sekejap. Wal udulu anhu
dan bergesernya kok bergeser. Jadi Allah tidak melakukan itu, tidak langsung sekejap kun langsung jadi. Itu tapi kemudian dilakukan dengan proses li ta'limi khalqihi tatsabbut. Yani untuk ngajari makhluknya untuk tatsabbut. Tatsabbut itu ya diperiksa dulu, hati-hati, butuh proses kalau bahasa kita. Segala sesuatu itu butuh proses. Dan rata-rata para ulama tafsir telah menafsirkan ayat ini begitu. Ya wong Allah itu yang maha kuasa menciptakan apapun itu. Jadi langsung dengan kun, tapi ojo kun fayakun ya, kawan. Jadi kun fayakun itu bahasa wong Jawa. Jadi yang dikatakan oleh Allah telah menciptakan apa-apa itu kun tok, ono toke. Jadi kun, fayakun itu hasil. Sebagian ikhwan kadang mengatakan Allah tak telah menciptakan apa-apa itu mengatakan kun fayakun. Kepiye to kun fayakun itu? Ini kun gitu ya, jadilah. Maka begitu Allah memerintahkan jadi maka fayakun. Maka itu pun itu pun jadi. Jadi bukan kun fayakun. Yani kun gitu ya. Itu mampu Allah melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan itu dalam beberapa waktu, dalam beberapa kondisi. Kayak ontanya siapa? Ontanya Syuaib. Jadi ontanya ontanya Nabiullah Saleh. Ontanya Nabiullah Saleh itu juga gak pakai meteng, gak pakai apa tiba-tiba. Jadi keluar dari batu. Bisa Allah melakukan itu, sangat bisa. Tapi Allah ingin mengajari apapun butuh proses. Apapun butuh namanya proses. Jadi jalankanlah proses, hasil itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ta'limi khalqihi tatsabbut. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu istiwa, tinggi di atas arsy. Istiwaan yaliku bihi, dengan ketinggian yang layak bagi Allah. Lafaz ini ya akhwan, yang menjadikan kita itu bingung terhadap Suyuti. Sebenarnya Suyuti itu akidahnya itu berada di akidah apa? Jadi karena ini jelas-jelas itu adalah mengikuti akidatus salaf. Jadi akidatus salaf, lafaz-lafaz. Jadi beliau tidak mengatakan istawa ay istaula. Jadi istawa. Dan beliau sering, tatkala Allah Subhanahu wa taala sering lewat ayat-ayat yang sering kita lewati. Yani misalkan gitu ya, wa huwa ma'akum ay binasrihi. Dan Allah bersama kalian, maksudnya adalah menolong kita, membantu manusia dan macam-macamnya. Dan itu sering kita lewati. Tapi harus diakui bahwasanya beliau tatkala menafsirkan innallaha wallahu yuhibbu ay yusibu. Allah itu mencintai, mananya adalah memberi pahala. Maksudnya adalah memberi pahala. Kalau kita husnul dzan nih ya, kawan. Kalau kita husnul dzan nih, maka beliau itu akidahnya adalah akidatus salaf. Hanya tergelincir di beberapa tempat. Tapi kalau ini kita katakan kayaknya kok terlalu husnul dzan. Terlalu husnul dzan. Karena di kitab-kitab beliau yang lain itu maklum. Jadi bahwasanya ketergelinciran beliau di masalah akidah, di beberapa titik masalah akidah itu maklum. Di beberapa titik masalah akidah itu maklum. Tapi ketergelinciran beliau di titik-titik itu tidak mengeluarkan beliau dari kalangan Ahlus Sunnah. Tidak mengeluarkan beliau dari barisan Ahlus Sunnah. Dan siapa orang yang tidak salah. Siapa orang yang tidak salah. Tsumma istawa 'alal arsy istiwaan yaliku bihi. Yudabbirul amra, Allah mengatur perkara bainal khalaiqi, antara para makhluk. Ma min zaidah syafi', tidak ada yang bisa yashfa'u li ahadin, memberi syafaat seorang pun, illa min ba'di idnihi, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Raddan, ini adalah bantahan di kaulihim kepada orang-orang kafir. Ucapannya orang-orang kafir, innal asnama tashfa'u lahum, berhala-berhala itu memberi syafaat untuk mereka. Tidak ada satupun yang memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum, yang demikian itu al-khaliqul mudabbir, demikian itu Allah pencipta dan mengatur. Itu adalah Allah Rabbukum, Tuhan kalian. Fa'buduh, maka beribadahlah kepadanya. Ay wahiduhu, bertauhidlah kamu kepadanya. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian itu ingat? Bi idhamit ta fil asli fil dzal,
dengan mengidhamkan ta pada lafaz aslinya ke dzal. Lafaz aslinya afala tatadzakkarun. Jadi tak yang ada di situ itu tak yang pertama, tak yang kedua masuk ke dzal. Aslinya adalah afala tatadzakkarun. Ini ya. Jadi tatadzakkarun. Jadi tak yang kedua itu hilang melebur ke dzal. Jadi tak yang masih ada itu adalah tak apa? Tak yang masih ada itu adalah tak yang pertama. Nah, ilaihi ta'ala marji'ukum, hanya kepada Allah Ta'ala tempat kembali kalian jami'a semuanya. Wa'adallahi haqqa, janji Allah itu benar. Masdarani, dua masdar, maksudnya jami'an sama haqqa. Itu bifi'lihimal muqaddar. Yani bifi'lihima, yani muqaddar, dengan fi'il yang muqaddar, dengan fi'il yang muqaddar sebagai kok afwan salah, bukan jami'ah, wa'ad, afwan ya wan, bukan jami'ah, wa'da sama haqqa. Jadi itu dua masdar, karena jami' itu bukan masdar. Wa'da sama haqqa itu sama-sama masdar. Itu dengan fi'il yang muqaddar. Takdirnya gimana Yohan? Wa'adallahu wa'dan yahiqqu haqqa. Jadi dua-duanya adalah maf'ul mutlaq. Dua-duanya maf'ul mutlaq. Bi fi'lihi mal muqaddar, dengan fi'il dua-duanya yang muqaddar, yang ditakdirkan. Innahu bil kasri isti'nafan. Innahu kalau dibaca kasrah itu berarti istinaf. Istinaf itu awal kata. Awal kata. Jadi firman Allah, ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan, terus titik. Di situ. Kemudian mulai lagi baru innahu. Jadi innahu. Itu nama istinaf. Wal fatah dibaca fathi, dibaca fatah annahu ala takdiril lam, dengan mentakdirkan lam. Bacanya takdirnya li'annahu. Innahu ya dihafaz ya. Ya. Innahu yabda'ul khalqa, dialah sungguhnya Allah yang memulai penciptaan makhluk. Ay bada'ahu bil insya, Allah memulai dengan insya. Insya itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh yang sebelumnya. Jadi ada contoh yang sebelumnya. Makanya kalau di beberapa pesantren itu kan kalau pelajaran takbir, kalau kita di Al-Furqan namanya itu tahriri. Itu di beberapa pesantren itu istilahnya itu insya. Insya itu kenapa disebut insya? Ojo nyuntuh yang lain gitu. Ini harus karangan pribadi. Karangan pribadi karena insya itu ini yang mulai, bukan modifikasi. Bukan contoh. Summa yu'iduhu, kemudian Allah akan mengembalikan dia bil ba'tsi, dengan hari kebangkitan. Yani Allah yang menciptakan pertama kali, kemudian Allah yang akan mengembalikan nanti pada hari kebangkitan. Liyajziya, yani liyutsibal ladzina amanu, yani Allah untuk bisa memberikan balasan kepada pahala kepada orang-orang yang beriman. Wa 'amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh, bil qisti, dengan keadilan, dengan keadilan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, dan memberikan balasan, dan orang-orang yang kafir itu lahum, mereka itu akan mendapatkan syarabun min hamim, minuman dari hamim. Hamim itu ma'in balihi nihayatil hararah, air yang mencapai panas puncak, air yang sangat panas, air yang sangat panas. Itu hamim. Hamim itu memiliki dua arti. Hamim dalam arti ini, hamim dalam arti teman dekat. Jadi hamim dalam arti teman dekat, dan hamim dalam arti yang sangat panas. Wa 'adzabun alim, dan mendapatkan azab yang pedih, ai mu'lim, yang menyakitkan, yang pedih. Bima kanu yakfurun, ai dengan sebab perbuatan kufur mereka, ai bisababi kufrihim, ai bisababi kufrihim. Itu semua ya kawan, jadi adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan janji Allah kepada orang-orang yang beriman,
dan ancaman Allah kepada orang-orang yang orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam. Insyaallah sebenarnya nanti yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.